Jakarta di PON Papua sejauh mana nih, Bu? Kalau kesiapan atlet wushu DKI Jakarta itu kita mempersiapkan memang ya dalam waktu relatif sedang lah ya, karena terkendala dengan adanya COVID maupun PPKM ini ya. Tetapi pada prinsipnya kita tetap berjalan ya, latihan-latihan itu hanya dengan protokol kesehatan. Artinya jumlah yang berlatih itu tidak semuanya, tapi kita bagi waktunya sehingga tidak terjadi banyak orang, tidak terjadi kerumunan. Dan setiap atlet itu sudah melakukan PCR, sehingga kita yakin antara pelatih dengan atlet itu sama-sama sudah steril, artinya negatif dari corona, sehingga tidak ada rasa takut antara atlet dengan teman atletnya maupun dengan pelatihnya. Jadi kita sudah tetap menjalankan program-program latihan yang memang sudah ditentukan oleh para pelatih kita masing-masing. Sedangkan target dari wushu untuk DKI Jakarta adalah juara umum. Itu targetnya. Dari 17 jumlah atlet yang terdiri daripada taulu maupun santa. Ya, taulunya itu ada sekitar 11 atlet. 9 atau 10 atlet, sedangkan 7 atau 8 itu dari santa. Kalau taulu itu adalah jurus, ya, seperti ada Edgar di dalamnya. Kemudian ada santa. Santa di sana ada Abdul Haris ya, yang biasa kita panggil namanya Bolang. Dan dia juga atlet yang selalu mengikuti MMA ya, kalau kita lihat di televisi ya, itu diantaranya seperti itu. Nah sekarang terbagi, taulu tetap berada latihan di Red Phillip, karena masalahnya perpindahan karpet itu tidak semudah yang orang perkirakan, dan itu bisa merusak karpet, jadi tetap di Red Phillip. Sedangkan santa itu sekarang kita tempatkan di PPOP Ragunan ya. Di situ ada santa. Santa itu adalah untuk fighternya. Nah, seperti itu. Jadi di PPOP untuk santa. Kemudian kalau bercerita tentang PPOP, di mana ada 12 dan tambah 1 13 cabang olahraga yang ada di PPOP, dikarenakan kita tidak bisa berlatih di tempat lain karena dengan adanya PPKM. Tapi nggak mungkin juga atlet mau menghadapi PON ini tidak berlatih. Jadi bagaimana caranya agar atlet tetap berlatih, PPKM terjaga, dan tidak tertular atau tidak menularkan COVID. Aturan-aturan di training center PPO. Aturan-aturan di sana kita sudah buat melalui SOP yang ada, bahwa seluruh atlet maupun pelatih yang masuk sana harus sudah di PCR dengan hasil yang negatif. Kemudian setiap 2 minggu sekali kita lakukan pemeriksaan sebagai pengecekan melalui swab antigen di sana. Lalu orang di sana tidak bisa sembarang keluar dan masuk. Andai kata ada orang yang keluar, ketika masuk dia harus bisa membawa atau membuktikan bahwa dia sudah di swab antigen dengan hasil yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi orang tidak bisa keluar masuk. Seperti kiriman makanan atau apa, atau barang yang dibutuhkan sama dia, cukup sampai pintu gate. Dari pintu gate itu ada keamanan atau khusus yang mengantarkan ke satu tempat di mana atlet itu boleh mengambil. Artinya seluruh atlet maupun pelatih yang berada di TC terpadu PPOP itu harus mengikuti SOP yang sudah ada, agar semuanya steril dan di PPOP tidak terjadi kluster. Itu yang kita harus jaga. Oke, Pak Gede, lebih spesifik kita bicara cabang wushu ya. Seberapa siap para atlet wushu DKI Jakarta dalam menyambut PON ini, Pak? Utamanya karena persiapannya tentu sulit ya selama pandemi ini. Kalau persiapan kita sudah cukup matang lah. Artinya dengan semangat para pengurus, semangat dari para pelatih, dan semangat dari atlet itu sendiri ya, untuk mengatur waktu berlatih. Kemudian juga antara pengurus dengan pelatih mengatur waktu untuk bagaimana tetap anak atlet-atlet itu berlatih. Meskipun kita tidak bisa untuk melakukan tryout ke luar negeri, biasanya ke Cina, tapi kita padatkan latihan-latihan di Jakarta ya, dengan menghadirkan pelatih Cina
Ya, selain daripada pelatih lokal, kita juga memiliki pelatih Cina yang untuk melatih atlet-atlet itu sendiri. Nah, sedangkan atlet taulu ini kan ada yang terbagi maupun ada yang di pelatnas. Karena ada beberapa atlet kita yang diambil oleh pelatnas dan di sana juga mereka tetap berlatih dengan pelatih Cina juga. Gitu. Dan kemudian nanti 1 minggu sebelum berangkat ke PON, baru kita menyatu lagi untuk melakukan latihan bersama serta pengarahan. Pada prinsipnya program-program yang sudah ditentukan maupun yang sudah dilaporkan kepada KONI itu semua berjalan. Bahkan karena semangatnya atlet-atlet itu, mereka kadang-kadang juga suka over caranya kalau kita tidak larang-larang. Karena begitu semangat semua atlet yang ada. Dengan tekad kita bahwa WUSU DKI Jakarta harus menjadi juara umum. Sebagai penyumbang medali untuk kontingen DKI Jakarta, ya itu yang tekad-tekad mereka semua. Pak, bicara persiapan ya, kalau sesuai penjelasan Bapak tentu sudah siap. Hanya ketika kita bicara PON Papua, ini pertama kali bagi Papua untuk menyelenggarakan ya, ajang olahraga multi event 4 tahunan ini baru pertama kali di Papua. Ada nggak kekhawatiran masalah fasilitas di venue ketika para atlet nanti bertanding, khususnya di WUSU? Kalau fasilitas kita tidak tahu apa yang disiapkan oleh PB PON, tapi standarisasi untuk masing-masing cabang olahraga seperti WUSU tentunya sudah ditentukan. Dari PBWI, artinya pengurus besar WUSU Indonesia, itu ditunjuk seorang PD, Technical Delegate, yang memberikan arahan standar-standar dari apa yang dibutuhkan oleh WUSU yang dari Taulu maupun Santa untuk pertandingan. Jadi mereka sudah atur. Tapi kalau soal standarisasi yang ada saat ini ya, semua sama-sama belum melihat bagaimana kondisinya. Tapi apapun yang ada, kita harus siap. Bentuk antisipasi untuk hal yang tadi dibilang, kan sama-sama belum tahu nih venue-nya bagaimana, fasilitasnya bagaimana. Bentuk antisipasinya kalau dari WUSU DKI sendiri gimana? Ya, antisipasinya mereka apakah ada simulasi latihan yang lebih keras? Simulasi latihan yang lebih keras sudah berlangsung. Dalam tahun ini saja kita sudah 3 kali melakukan simulasi. Dan kebetulan untuk WUSU itu melalui pengurus besarnya memang cukup aktif. Artinya simulasi itu dilakukan bukan hanya di DKI, tapi pesertanya seluruh Indonesia, meskipun caranya dengan acara virtual kita sudah lakukan. Jadi dengan kondisi lapangan seperti apapun ya kita harus siap sebagai atlet. Seperti itu. Seperti itu. Oke deh, ini kan tim WUSU DKI Jakarta ini bermaterikan banyak atlet nasional ya yang udah punya pengalaman kuat lah gitu ya. Tapi dari tim WUSU DKI ada nggak memandang siapa provinsi yang menjadi lawan berat di PON Papua nanti? Kalau dibilang DKI itu banyak, pemain nasional enggak juga. Karena pemain nasional itu cukup merata, terutama dari Jawa Timur, yang merupakan saingan utama dari DKI Jakarta. Karena kalau dilihat dari pemain atau atlet nasional itu ada dari Medan atau Sumut, ada Jawa Timur, ada DKI, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Sebenarnya kekuatan itu merata. Ya, kekuatan itu merata pada saat ini. Karena dari pengurus besar WUSU Indonesia dalam membagi program pelatihan untuk atlet-atlet di Indonesia itu cukup bagus, cukup berjalan dengan baik, sehingga program latihan itu semuanya hasilnya atlet-atlet itu kemampuannya cukup merata. Karena dari pengurus besar itu mempersiapkan bukan hanya untuk satu daerah, tapi kita dari PB itu mempersiapkan atlet untuk Merah Putih untuk Indonesia. Sehingga program latihan secara keseluruhan itu cukup baik dan kekuatannya pun merata, saya katakan. Tapi kita sebagai DKI tentunya ibu kota yang kita anggap merupakan barometer daripada Indonesia, kita harus lebih unggul dan tekad kita adalah juara umum. Seperti Jawa Timur kemudian Sumatera Utara itu menjadi lawan yang mungkin kuat. Jadi masing-masing itu punya kekuatan. Jawa Timur sama Jawa Tengah itu kekuatannya ada di Santa, fighter. Jawa Timur itu hampir mirip dengan DKI, kekuatannya di Taulu, gitu.
ya. Sehingga bagaimana kita bisa memajukan dua unsur Paul Santa. Nah, karenanya kita mengatur satu program pelatihan itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan diantaranya ada pelatih dari Cina, kemudian juga latih tanding yang kita lakukan selama ini, ya itu kita lakukan untuk bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri dari atlet maupun motivasi mereka menuju PON. Ini dalam beberapa waktu ke depan ini kan udah mau berangkat nih ya. Persiapan akhir itu udah sampai mana dan apakah akan melakukan mungkin sparring lagi atau gimana? Enggak. Persiapan kita sudah mencapai 97%. Artinya dalam menghadapi PON atau sisa waktu menuju PON kita tinggal latihan-latihan fisik saja kebanyakan kecepatan. Jadi untuk latihan kontak atau fight sudah enggak. Kita khawatir akan terjadi cedera nanti. Nah, sudah cukup latihan mereka. Tinggal bagaimana mempertahankan kondisi fisik atau injuran daripada atlet-atlet itu. Kira sekarang lebih titik beratnya ke sana. Untuk persiapannya kita sudah lebih dari 95%. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak. Tim Wusu DKI Jakarta memandang PON Papua kali ini sebagai PON yang bagaimana, apalagi dilaksanakan di tengah pandemi. Ya, setiap event semacam PON itu kan satu event olahraga nasional yang terbesar di Indonesia yang dilakukan 4 tahun sekali. Apapun dan bagaimanapun kita harus tetap menghormati dan kita harus ikut berpartisipasi meramaikan pesta olahraga tersebut. Apalagi diadakan di Papua sebenarnya. Ya, kita menganggap di Papua itu juga kan saudara-saudara kita. Mungkin dengan kehadiran PON di Papua, ya, minat olahraga, minat bertanding dari masyarakat terutama generasi muda Papua ini akan termotivasi untuk menjadi seorang juara, kan seperti itu, dan memperlihatkan ke dunia internasional bahwa Papua itu betul-betul bagian daripada NKRI yang merupakan harga mati bagi Indonesia. Itu kita buktikan sama dunia luar. Sambil kita juga memperkenalkan diri kita dengan saudara-saudara kita di Papua kan. Kita melihat dari postur-postur orang-orang Papua kan sepertinya kan fisiknya bagus-bagus ya. Nah, siapa tahu dengan adanya PON, dengan bermacam cabang olahraga yang ada di sana, mereka tertarik sehingga termotivasi untuk bisa untuk menjadi seorang juara juga. Seperti itu. Itu akan terasa lebih spesial PON Papua ini. Spesial, lebih mengikat rasa persaudaraan. Ya barangkali itu aja ya Pak, karena Pak Gede terlihat sangat Jadi jangan menyerah, jangan mengibarkan bendera putih sebelum perang, nggak boleh. Kalau kita belum mengibarkan bendera putih sebelum perang, kita nggak punya semangat hidup. Makanya harus optimis. Harus optimis. Apapun yang terjadi kita harus tetap optimis. Kalau kita pengurusnya aja merasa pesimis, bagaimana atletnya nanti? Oke, siap. Iya. Pak, lanjut di... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.